Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suhaiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri asam sulfat. Perkembangan industri di Indonesia yang semakin pesat, terutama industri yang menggunakan bahan kimia, maka diperlukan bahan penunjang yang dapat memperlancar jalannya proses industri tersebut. Bahan penunjang yang banyak digunakan adalah asam sulfat. Asam sulfat merupakan bahan kimia penunjang dalam produksi berbagai macam produk. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat adalah belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium pentadioksida sebagai bahan pembantu. Di mana untuk memperoleh belerang dan vanadium pentadioksida diimpor langsung dari Singapura, sedangkan oksigen didapat dari udara bebas, dan untuk air yang digunakan didapat dari sumur bor yang melalui tahap pengolahan. Proses pembuatan asam sulfat. Pertama adalah pembakaran belerang. Proses produksi asam sulfat diawali dengan peleburan sulfur yang digunakan sebagai bahan baku utama dengan menggunakan stem yang dialirkan pada coil disulfur melter pada tekanan 4 kg per cm kubik. Kemudian sulfur cair dipompakan dari sulfur melter melalui pipa-pipa yang disemprotkan ke dalam furnace. Di dalam furnace terjadi pembakaran belerang dengan udara. Selanjutnya adalah proses oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Dari hot gas filter aliran gas masuk ke konverter. Konverter ini terdiri dari 4 bed katalis F2O5. Aliran gas masuk ke setiap bed diatur pada temperatur 425 sampai 440 derajat Celcius. Dengan bantuan katalis ini, aliran gas tersebut SO2 diubah menjadi gas SO3. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, sehingga gas tersebut harus didinginkan pada tahap-tahap katalis. Selanjutnya adalah proses absorpsi gas SO3. Di absorbing tower terjadi proses penyerapan gas SO3 dengan menggunakan sirkulasi asam sulfat dengan konsentrasi 98-99% yang diatur di pump tank. Asam resirkulasi tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan air, dan setelah itu baru dialirkan kembali ke dalam pump tank. Asam sulfat yang dihasilkan pada pump tank setelah mencapai level maksimum yang ditentukan kemudian ditransfer dan ditampung di sulfuric acid store tank. Selanjutnya adalah pengolahan limbah. Dalam proses pembuatan asam sulfat terdapat limbah gas. Untuk pengolahan limbah gas dilakukan dengan pemasangan alat filter yang berfungsi untuk menyaring partikel gas asam yang mungkin terbawa gas buangan akibat proses absorpsi kurang sempurna. Selanjutnya adalah pengolahan limbah cair. Untuk pengolahan limbah cair menggunakan sistem netralisasi dan sedimentasi dengan bahan bantuan batu kapur, soda as, atau soda kaustik NaOH. Selanjutnya adalah pengolahan limbah padat. Limbah padat diolah dengan cara mengumpulkannya pada suatu tempat penampungan dan secara
periodik, limbah padat tersebut diangkat oleh Dinas Kebersihan. Selanjutnya adalah pengolahan limbah yang berupa debu dan kebisingan. Untuk pengolahan ini, mengadakan penghijauan di sekeliling pabrik, mengisolir sumber bising dengan tembok, memasang alat penghisap debu, dan mewajibkan karyawan memakai masker dan air protector. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.